Assalamualaikum siswa-siswi Bu Guru yang Bu Guru banggakan. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih lewat online. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa belajar tatap muka. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah belajar mengidentifikasi pokok-pokok berita, meringkas dan menyimpulkan isi berita. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks berita. Hal tersebut akan mempermudah kalian dalam menulis teks berita pada akhir pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat 1. Menelaah struktur teks berita. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menelaah unsur kebahasaan teks berita. Yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menyusun teks berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan atau aspek lisan, baik itu dari segi lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Struktur sebuah berita digambarkan dengan piramida terbalik. Piramida terbalik menunjukkan bagian yang penting dari sebuah berita pada bagian awal, dan makin ke bawah makin kurang penting. Di sini strukturnya ada 4 ya. Yang pertama judul, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Berikut penjelasan dari struktur teks berita. Struktur yang pertama yaitu judul. Judul berguna untuk menolong pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang diberitakan. Jadi dari judul pembaca sudah tahu nak ya apa berita yang diberitakan. Kemudian struktur yang kedua yaitu kepala berita atau lead ya. Biasanya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Kepala berita merupakan unsur yang paling penting dari sebuah berita. Unsur berita yang lazim pada kepala berita adalah unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Struktur yang ketiga adalah tubuh berita atau body berita. Tubuh berita berisi penyajian berita secara lengkap. Tubuh berita ini berisi keterangan tambahan untuk memperinci inti berita. Keterangan tambahan ini bisa berupa hasil wawancara, deskripsi berita, ataupun data lain yang berkaitan dengan berita. Atau ciri lainnya di sini ada unsur bagaimana ya, bagaimana kronologi kejadian yang diberitakan. Jadi itulah yang termasuk struktur tubuh berita. Paham nak ya? Kemudian selanjutnya struktur yang keempat yaitu ekor berita. Ekor berita berisi kalimat untuk mengakhiri berita. Bisa berupa kesimpulan atau saran. Bisa juga berisi penegasan kembali inti berita. Ekor berita tidak harus ada ya dalam teks berita. Sekarang Bu Guru akan jelaskan unsur kebahasaan teks berita. Teks berita merupakan tulisan yang akan dibaca oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu, sebuah berita harus mempunyai kaidah penulisan yang baik. Berikut ini kaidah penulisan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan atau bahasa yang sudah benar baik secara tulisan dan pengucapan. Di sini Bu Guru punya 2 contoh kalimat. Ada yang menggunakan kata baku, ada yang menggunakan kata tidak baku. Kalimat yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang enggak menggunakan masker dilarang masuk mal. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata tidak baku.
yaitu pada kata enggak. Kemudian di kalimat yang kedua, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat yang tidak menggunakan masker dilarang masuk mal. Nah, ini contoh kalimat yang menggunakan kata baku, yaitu kata tidak. Jadi sudah jelas nak ya, yang tidak baku itu kata enggak, yang baku adalah kata tidak. Kaidah kebahasaan teks berita yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan langsung oleh pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda, seperti ini nak ya, dan disertai keterangan penyertanya. Contoh. Nah, di sini kalian perhatikan ada tanda dua petik ganda. Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Nah, di sini kalimat ini diapit oleh dua tanda petik ganda. Kemudian kata paparnya ini adalah keterangan penyertanya. Paham nak ya? Selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita yang ketiga, menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh kalimatnya, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Jadi di sini fungsi konjungsi bahwa menerangkan data yang disebutkan oleh BNPN. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita yang keempat, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal misalnya kata sejak, awalnya, setelah, kemudian, hingga, akhirnya. Contoh kalimatnya, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pembelajaran dengan tatap muka tidak bisa dilakukan. Akhirnya, pemerintah memberi solusi dengan pembelajaran online. Jadi dari kalimat ini terdapat dua konjungsi temporal ya, yaitu pada kata sejak dan akhirnya. Paham nak ya? Selanjutnya kaidah kebahasaan teks berita yang kelima, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Contoh kalimatnya, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Pada kalimat ini terdapat penggunaan keterangan waktu yaitu pada kata pagi ini dan keterangan tempatnya pada kata Maluku. Kemudian kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir atau yang keenam, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata-kata yang termasuk kata kerja mental contohnya memikirkan, membayangkan, berpraduga, berkesimpulan. Contoh kalimatnya, pemerintah memikirkan solusi agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sekarang kita latihan nak ya. Bacalah teks berita berikut ini, kemudian tentukan strukturnya. Kutipan teks berita ini sudah beberapa kali guru pakai nak ya. Waktu materi mengidentifikasi unsur-unsur sudah juga. Sekarang guru pakai lagi nak ya. Jadi ini sudah ada di buku paket kalian halaman 2 nak ya. Bisa dibaca beritanya. Kalau kalian belum meminjam bukunya, silahkan kalian baca di slide ini ya. Ini berita singkatnya. Kemudian kita akan menentukan struktur dari teks berita ini.
Berikut adalah struktur dari teks berita yang tadi nak ya. Tadi Bu Guru sudah jelaskan struktur teks berita itu ada 4. Yang pertama judul. Jadi sudah jelas nak ya. Yang paling atas adalah judul. Judul dari teks berita ini adalah Padatnya Pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua strukturnya kepala berita. Di penjelasan awal tadi Bu Guru sudah jelaskan kepala berita itu adalah inti dari teks berita. Biasanya ditulis di paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama ini menjelaskan apa itu beritanya, kapan kejadiannya. Sudah jelas nak ya, paragraf pertama kepala beritanya. Kemudian paragraf kedua adalah tubuh berita atau badan beritanya. Di sini kronologinya. Kemudian di paragraf terakhir namanya saja ekor ya, jadi ekor beritanya yaitu di paragraf terakhir. Sudah jelas nak ya? Ini struktur dari berita Padatnya Pelabuhan Merak. Sekarang kita berlatih menentukan unsur kebahasaan dari teks berita. Teks berita yang Bu Guru pakai di sini berbeda nak ya dengan berita yang tadi. Judul beritanya di sini, warga Garut kembali dihantui bencana longsor. Di tabel sebelah kiri ini unsur kebahasaan yang akan kita cari. Di tabel sebelah kanannya rinciannya atau bukti pendukung yang kita dapat dari berita yang sudah dibaca. Kaidah kebahasaan bahasa baku ya. Dari segi penulisan sudah menggunakan bahasa baku. Kemudian kaidah kebahasaan kalimat langsung ya. Kita cari di berita itu yang ada tanda dua petik ganda ya. Sudah tahu nak ya maksudnya dua tanda petik ganda? Nah, di sini kan sudah ada nak ya contohnya. Camat Wilangun mengatakan bahwa sambil menunggu alat berat dari Provinsi Jawa Barat, kami bersama warga akan berusaha agar kendaraan roda 2 dapat melewati jalur yang tertutup tersebut. Di sini sudah ada tanda dua petik ganda, jadi ini kalimat langsungnya. Kemudian konjungsi bahwa, kita cari di berita itu kata bahwa. Nah, itulah konjungsi bahwanya. Kemudian konjungsi temporal, kita cari di berita itu kata yang menunjukkan konjungsi temporal seperti sejak, awalnya, hingga, kemudian, akhirnya ya. Nah, di sini kita dapatkan kata hingga pada kalimat selama hampir sepekan hujan melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat hingga memunculkan beberapa titik longsor. Kata hingga ini termasuk konjungsi temporal. Kemudian kata keterangan waktu dan tempat. Di sini kalimatnya selama hampir sepekan hujan melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keterangan waktunya yaitu pada kata sepekan ya. Kemudian keterangan tempatnya yaitu pada kata Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kemudian untuk kata kerja mentalnya di sini tidak ada nak ya, tidak. Jadi tidak selamanya harus lengkap nak ya. Sudah paham nak ya? Baik anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian paham nak ya. Lebih kurangnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.